Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi di sesi kedua atau video kedua, di mana kali ini kita akan membahas soal sektor yang bergerak di sektor migas, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Pegas. Dan kita akan lihat perusahaan ini berdasarkan dari kuartal kedua, khususnya untuk di laporan keuangannya. Langsung saja, pertama mungkin disclaimer dulu, di mana channel ini hanya bertujuan untuk edukasi dan bukan merupakan satu petunjuk untuk jual atau beli saham. Tolong teman-teman lakukan semuanya itu secara independen dan teman-teman analisa terlebih dahulu ya. Oke, nah seperti biasa kita akan membahas 5 topik besar dari bisnis, manajemen, financial, valuation, dan juga conclusion supaya teman-teman juga sedikit banyak lebih paham tentang saham ini. Kita masuk ke dalam sisi bisnis. Nah, Pegas sendiri secara singkat gitu ya, ini adalah suatu perusahaan BUMN di mana di bawah dari kepemilikan Pertamina, yaitu sebesar 56% kurang lebih, dan sisanya dimiliki oleh publik. Nah, Pegas itu secara garis besar dia punya beberapa bisnis unit gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah, sepanjang perjalanannya Pegas ini memang kita tahu sangat dominan ya untuk di pasar lokal, karena untuk niaga gas sendiri Pegas itu sangat mendominasi, yaitu sebesar 92% untuk niaga gas. Dan juga berdasarkan catatan Public Expose di 2021, Pegas ini mencatatkan laba bersih ya sebesar 286 juta US dollar. Kita lanjut ke bisnis unit yang pertama. Jadi Pegas ini dia memiliki beberapa bisnis unit, yaitu gas besarnya ada 3. Yang pertama adalah Niaga Gas. Niaga Gas ini adalah bisnis unit Pegas yang paling besar dari sumbangsih, kontribusi, serta profit ya. Nah, kita lihat secara historical gitu ya, itu memang Pegas ini bisa mencatatkan angka pertumbuhan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Jika kita lihat di chart sebelah kiri gitu ya, ini akan kelihatan bahwa pertumbuhan dari penjualannya pun terus meningkat ya, dari 812 bibit UD sampai ke 883 untuk target di tahun 2021 sendiri. Sementara di 9 bulan 2021 dia sudah mencatatkan kenaikan kurang lebih 10%. Dan juga ada sentimen positif untuk niaga gas ini karena ada kenaikan volume niaga gas juga yang dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi karena memang saat ini sudah berangsur-angsur pulih. Nah, untuk bagian kedua yaitu ada bidang transmisi gas. Jadi transmisi gas itu secara singkat adalah Pegas ini menjadi fasilitator untuk membangun jaringan atau pipa-pipa gas untuk disalurkan ke berbagai macam industri ya. Nah, jadi kita bisa lihat juga 3 bisnis highlights, yaitu yang pertama volume transportasi gas sesuai dengan serapan dan penyaluran. Jadi yang memang dicatatkan sesuai dengan penyerapannya. Jadi kalau memang belum diserap tidak akan dicatatkan. Nah, bagian ketiga adalah lifting migas. Jadi lifting migas itu kurang lebih Pegas ini akan membantu transportasi ya, minyak khususnya, dan juga memang kita lihat di berbagai macam yang seperti ini. Jadi ada gas, juga ada minyak ya, minyak 19%, ada LNG, ada LPG, dan juga ini mencatatkan kenaikan. Dan juga ini ada sentimen positif juga untuk lifting migas ini sendiri, karena memang peningkatan harga minyak itu akan berdampak positif pada peningkatan volume lifting yang berarti peningkatan dari segi top line ataupun bottom line. Nah, Pegas ini adalah salah satu emiten yang menurut saya akan menikmati kenaikan dari harga komoditas minyak, atau kita bisa sebutnya riding the cycle, karena kita lihat harga minyak saat ini sudah cukup tinggi ya, yaitu di angka $91 kurang lebih per barrel, di mana di COVID itu bahkan teman-teman kalau ingat sempat di bawah $0 dan sekarang sudah berangsur pulih, dan ini akan meningkatkan kinerja Pegas juga. Nah, untuk bagian kedua yaitu manajemen. Nah, kita bisa lihat di sini adalah beberapa profil dari direksi Pegas ya. Jadi dari direktur utama, direktur sales and operasi, direktur infrastruktur dan teknologi, direktur keuangan dan manajemen risiko, direktur SDM dan penunjang bisnis, dan juga direktur strategi dan pengembangan bisnis. Jadi kita lihat secara profil, mungkin teman-teman bisa baca juga dengan lebih jelas bahwa memang manajemen Pegas ini berisikan orang yang memang profesional di bidangnya dan sudah expert ya
Karena memang rata-rata mereka ini adalah profesional yang berkarir dari Pertamina. Jadi mereka sudah sangat mendalami dan juga menggeluti sektor migas atau minyak dan gas. Nah, kita masuk ke bagian ketiga yaitu financial. Nah, kita bisa lihat di sini ada 3 bagian ya teman-teman, yaitu income statement, cash flow statement, dan juga balance sheet. Kita bisa lihat dari sisi revenue, ini Pegas ini memang pada saat COVID di tahun 2020, itu memang ada mengalami penurunan sebesar 30% ya dari top line ataupun revenue-nya. Tetapi berangsur di 2021, ini sudah mencatatkan kenaikan. Tapi teman-teman harus ingat, di 2021 kita juga ada beberapa event di mana masih diterapkan PSBB. Jadi ada beberapa bagian atau beberapa bulan itu memang kurang optimal lah dari segi industri. Karena balik lagi, migas atau Pegas ini di sektor migas itu memang mayoritas kontribusinya berdasarkan dari distribusi gas. Nah, tetapi di tahun 2022 berdasarkan laporan keuangan kuartal 2, kalau kita annualize atau kita setahunkan, itu mencatatkan kenaikan yang cukup drastis, yaitu kurang lebih sebesar 30% ya. Dan itu pun juga diikuti dari sisi bottom line, di mana bottom line-nya sendiri kita bisa melihat bahwa dengan kenaikan berbagai sektor komoditas, Pegas ini dicanangkan atau diestimasi keuntungannya itu bisa mencapai 7 triliun, di mana ini paling besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk aktivitas operasinya itu cenderung positif, di mana itu adalah suatu hal yang bagus. Dan juga di aktivitas investasi, memang Pegas ini tidak begitu terlalu agresif ya, jika dibandingkan di tahun 2018 dan 2019. Nah, untuk aktivitas pendanaan, memang Pegas ini rutin untuk membayarkan hutang yang lebih besar ya dibandingkan pinjaman yang dia terima. Jadi kita bisa lihat secara cash flow dari sisi pendanaan atau arus kas itu memang negatif selama 5 tahun terakhir. Untuk ekuitas juga kita lihat sudah cukup bertumbuh karena memang ini sempat turun karena memang net profitnya negatif, tetapi dengan net profit yang positif, ekuitas Pegas pun ikut bertumbuh. Nah, kalau kita lihat dari financial ratio, kita lihat dari sisi gross profit margin memang terlihat menurun ya teman-teman, dari 2020 ke 2021 dan 2022. Nah, ini salah satu indikatornya karena memang pemerintah menetapkan aturan undangan ya, di mana untuk harga gas untuk industri di beberapa sektor industri itu memang dicatatkan atau dipatok $6 per BBTU ya, MBBTU, di mana itu juga menurunkan gross profit margin-nya. Tetapi memang terakhir ada rumor bahwa pemerintah mencanangkan untuk meningkatkan harga acuan itu mungkin dari 6 bisa ke 7 atau mungkin 6,5, di mana ini nantinya juga akan menjadi pendorong dari profitability Pegas ini sendiri. Nah, dari return on equity, kita lihat juga Pegas mencatatkan return on equity yang sangat-sangat menggembirakan lah menurut saya. Karena memang kita lihat dari 4 tahun sebelum tahun 2022, itu Pegas itu memang kurang stabil ya, di mana 11%, 2%, minus 11, dan 2021 sudah mulai turn around atau recovery di 12%, dan di 2022 juga nilainya jauh lebih tinggi. Untuk EPS sendiri, Pegas juga sangat tinggi di 2022, dan juga untuk book value. Nah, tetapi untuk debt equity ratio, memang Pegas ini cenderung agak tinggi ya, walaupun di 2022, jika dibandingkan dengan ekuitas yang meningkat, ternyata memang debt to equity ratio-nya ini cukup turun menjadi 1,5. Jadi, kesimpulannya adalah Pegas mencatatkan ROE yang lebih tinggi, di mana ini disebabkan oleh sentimen peningkatan harga komoditas. Dan juga hal ini akan mendorong peningkatan net profit margin dan juga earnings serta return on equity-nya. Oke, kita masuk ke bagian valuation, di mana ini mungkin bagian yang teman-teman pasti tunggu. Patut nggak sih kita masuk atau kita beli saham Pegas sekarang? Atau mungkin buat teman-teman yang sudah memiliki sahamnya, apakah waktunya untuk menjual? Nah, ini menurut saya kita bisa melihat dari beberapa indikator ya, di mana yang pertama adalah price to earning ratio. Pegas ini terakhir di kisaran 6, untuk price to book value di angka 1,1. Nah, Pegas ini juga kerap kali membagikan dividen ya, walaupun di tahun 2020 karena memang secara
bottom line itu masih minus atau merugi, jadi di tahun 2020 Pegas tidak membagikan dividen. Nah, saya mencoba mencari pendekatan atau menggunakan pendekatan per 10 kali. Kenapa? Karena bila kita lihat di tahun 2018, di mana di sini itu mungkin kita bilang belum terdampak, dan juga di mana Pegas itu juga cukup sehat, itu memang bisa dihargai di angka per 11, gitu ya. Jadi kita coba lebih konservatif, kita menggunakan pendekatan per 10 kali. Di mana dengan pendekatan ini, harga wajar Pegas itu ada di range 2.800 sampai 2.920. Nah, saya menggunakan margin of safety 50%. Kenapa? Karena Pegas ini kurang konsisten untuk beberapa tahun di masa lalu. Sehingga, supaya kita lebih mengamankan dari sisi kita, untuk dari sisi investasi kita, saya baru akan membeli Pegas pada saat margin of safety-nya itu sebesar 50% untuk memberikan garansi kepada saya ataupun mungkin keamanan dari sisi saya pada saat membeli saham ini. Di mana pada saat saham ini sudah menyentuh margin of safety 50%, itu memang base buy-nya itu ada di bawah 1.500. Jadi kalau kita lihat hari ini, saham Pegas di angka 1.700-an, mungkin teman-teman bisa tunggu sebentar sebelum membeli saham ini, karena memang sudah hampir masuk di range base buy. Atau mungkin teman-teman yang sudah punya, di mana sudah punya di harga base buy ini, teman-teman hold saja, dan juga mungkin akan bisa jual di harga wajar di 2.800-an ke atas. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya adalah kita lihat bahwa memang Pegas ini mencatatkan keuntungan yang cukup besar di 2022, dan juga didukung oleh sentimen positif dari kenaikan komoditas, di mana ini menimbulkan peningkatan juga dari salah satu bisnis unit ya Pegas, yaitu lifting minyak atau lifting migas gitu ya, untuk bisnis unit lifting, dan juga dari sektor real itu juga sudah mulai kembali, dan itu juga meningkatkan peningkatan performa dari Pegas khususnya di distribusi. Jadi Pegas ini kesimpulannya adalah perusahaan dengan sektor yang mendapatkan sentimen positif dari kenaikan harga komoditas dan mempunyai prospek yang cerah. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan Pegas berdasarkan laporan keuangan Q2 2022. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun mungkin masukan untuk channel ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan salam dari investor malas.